hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalau mengingat daripada bulan Muharram, kita bakal mengingat banyak sekali kejadian-kejadian hebat yang dialami oleh umat manusia. Khususnya kejadian yang dialami oleh para nabi dan para rasul, yang mana disebutkan di dalam riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada hari Asyura. Nabi menyatakan bahwasanya terjadi pada hari Asyura diciptakan Nabi Adam atau diturunkan Nabi Adam ke muka bumi ini. Dan pada hari Asyura merapat atau bersandarnya bahtera Nabi Allah Nuh di Bukit Judi. Dan pada hari Asyura Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatan daripada Nabi Allah Ya'qub. Pada hari Asyura terjadi kejadian hebat saat Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, dan banyak hal lagi ayolah ahbab. Jadi seakan-akan Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa hari Asyura yang telah kita lalui kemarin itu terdapat kedudukan mulia di sisi Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim, untuk merapatkan bahtera Nabi Nuh pada hari-hari lainnya. Bisa pada bulan Rabiul Awal, bisa pada bulan Ramadan, bisa pada bulan-bulan lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan itu semua terjadi pada bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Jadi seakan-akan Allah ingin menunjukkan kepada kita ayolah ahbab, bahwa hari Asyura, bahwa bulan Muharram adalah bulan atau hari yang sangat diagungkan oleh Allah, yang mana kita sebagai umatnya Nabi Muhammad patut juga ikut memuliakan bulan yang dimuliakan Allah. Patut memuliakan waktu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah Al-Munawwarah, begitu Rasulullah masuk ke kota Madinah, hadirin, melihat orang-orang Yahudi sedang berpuasa, maka ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang membuat kalian berpuasa hari ini, yaitu tepatnya pada 10 Muharram? Maka mereka menjawab, kami berpuasa ya Rasulullah sebab kami merasa bergembira, bersyukur kepada Allah atas keselamatan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Ini hadis, hadirin, menunjukkan kepada kita kalau Rasulullah sudah masuk di Madinah, kemudian bertanya kepada orang-orang Yahudi. Ini bukan berarti Nabi baru masuk. Di sini perlu kita pahami bahwa sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah pertama kali setelah hijrah itu tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi ketika dalam riwayat ini Nabi masuk berjumpa dengan orang Yahudi, artinya ini setelah beberapa bulan ke depan, hadirin. Belum lengkap 1 tahun Rasulullah masuk bulan Muharram, Nabi melihat para sahabat orang-orang Yahudi sedang berpuasa, maka saat itu mereka mengatakan, kami berpuasa sebab ini hari adalah Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan kami berbahagia, kami bersyukur. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahnu aula minkum bi Musa. Kami lebih pantas bersyukur atas keselamatan Nabi Musa dibandingkan kalian. Kenapa? Sebab syariat yang aku bawa, ajaran yang aku bawa sama dengan ajaran Nabi Allah Musa alaihi salam. Sama-sama mentauhidkan Allah, sama-sama meyakini para anbiya dan para mursalin. Tentunya kami sebagai umat Islam lebih pantas bersyukur atas keselamatan Nabi Musa. Sehingga Nabi pun memerintahkan para sahabat untuk puasa hari Asyura, hadirin. Tentunya untuk tahun berikutnya. Maka di sini fuqaha bilang bahwa puasa wajib yang pertama kali di dalam Islam adalah puasa hari Asyura. Kemudian sampai datang perintah wahyu dari Allah memerintahkan puasa pada bulan Ramadan, mewajibkan puasa Ramadan, akhirnya puasa Asyura yang tadinya wajib berubah hukum menjadi sunnah. Hakadha hingga saat ini. Jadi awalnya Asyura wajib sebelum datang perintah Ramadan. Sebab puasa Ramadan itu, hadirin, datangnya pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban tanggal 2 tahun 2 Hijriah.
Hari setelah tahun berikutnya, pada bulan Sya'ban turun perintah puasa Ramadan. Maka puasa Asyura yang tadinya wajib berubah hukumnya menjadi sunnah. Baik. Jadi kalau kita kaji dan kita pelajari, memang apa sih yang dialami Nabi Allah Musa alaihissalam? Tentunya kita semua tahu hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah berdakwah kepada Fir'aun. Padahal Allah Maha tahu kalau Fir'aun ini enggak mungkin beriman. Fir'aun ini memang sudah ditakdirkan menjadi kafir yang menyekutukan Allah, bahkan menganggap dirinya Tuhan. Sampai Fir'aun mengatakan kepada Bani Israel, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Ini Fir'aun sudah jelas-jelas enggak mau beriman, hadirin. Nabi Musa setelah tunjukkan mukjizatnya, tongkatnya dilempar berubah menjadi ular di depan Fir'aun. Telapak tangannya mengeluarkan cahaya yang tidak pernah dilihat sebelumnya di hadapan Fir'aun. Cuman memang dasar orang kalau hatinya sudah tertutup, tidak mau beriman kepada Allah, apapun yang ditunjukkan oleh para nabi dan para rasul tetap nggak bakal beriman kepada Allah. Maka Fir'aun, hadirin, sudah dipastikan tidak akan beriman kepada Allah. Namun lihat pelajaran penting bagi kita Bapak Ibu sekalian. Nabi Musa tetap diperintahkan berdakwah pada Fir'aun. Padahal Allah tahu ya, ini Fir'aun gak bakal beriman, mati dalam keadaan kufur. Sebagaimana Abu Jahal, Allah tahu Abu Jahal mati dalam keadaan kufur, tapi tetap Nabi Muhammad diperintahkan dakwah buat dia. Maka di sini pelajaran penting buat kita hadirin, bahwa nyamanya menyampaikan kebaikan, menyampaikan nasihat, baik itu orang mau dengar atau orang itu tidak mau dengar. Baik orang itu mau menerima nasihat ataupun orang itu tidak mau menerima nasihat, tugas kita sampaikan nasihat. Jangan kita sudah menvonis, ini orang percuma, nggak bakal beriman, nggak bakal kapok, nggak perlu dinasihatin. Salah hadirin. Lihat contoh Nabi Musa alaihissalam. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergi kalian berdua ya Musa ya Harun, datangi Fir'aun. Ini Fir'aun tagha, kata Allah. Apa tagha? Melampaui batas. Ini udah di atasnya maksiat hadirin. Taghi. Innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyina. Ucapkan kepada dia ucapan yang lemah lembut. Kali aja mau berubah nih Fir'aun. Maka di sini hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ini ayat dan kejadian ini mengajarkan kepada kita bahwasanya nasihat yang kita sampaikan, kalimat yang baik kita sampaikan kepada siapapun orang yang ada di sekitar kita, itu adalah bentuk pengabdian diri kita pada Allah. Masalah ini orang dapat hidayat atau enggak dapat hidayat, berubah atau enggak berubah, itu semua di genggaman Allah, bukan di tangan kita hadirin. Bahkan Allah nyatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah pada siapapun yang kau inginkan ya Nabi Muhammad. Tapi hidayah itu di genggamanku. Hidayah itu di tanganku kata Allah. Tugas engkau sampaikan dan jadikan pengabdian engkau kepada saya kata Allah dengan cara menyampaikan dakwah risalah kepada umat. Nah kita juga hadirin. Jadi kalau ada orang buat salah, buat maksiat, tugas kita nasihatin. Jangan pakai bilang, wah percuma beb, nggak bakal dengar. Jangan. Sampaikan aja. Cuman tentunya dalam menyampaikan nasihat ada uslub, ada kaifiyah, ada cara. Sebab ketahuilah ya ahbab, bahwa agama Islam ini didasari dengan tanasuh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk saling tanasuh. Bahkan Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya manusia ini diciptakan dalam keadaan merugi kata Allah. Rugi. Kecuali orang yang beriman, beramal saleh, mewasiatkan pada kebenaran, mewasiatkan pada kesabaran. Ada tanasuh. Wasiat itu saling menasihati hadirin. Maka Nabi menyatakan ad-dinun nasiha. Agama ini dilandasi dengan nasihat.
Qulna liman ya Rasulullah? Nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillah wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Nabi menyatakan bahwa agama ini adalah nasihat. Buat siapa nasihat? Pertama, lillah. Nasihat untuk Allah. Apa maksud nasihat untuk Allah? Bukan kita nasihatin Allah, bukan. Tapi nasihat untuk Allah adalah menasihati umat biar semuanya mengabdikan diri pada Allah. Mengajak orang untuk menghambakan diri pada Allah. Mengajak orang untuk patuh pada Allah. Wali rasulihi. Nasihat untuk Rasulnya. Bukan kita nasihati Nabi Muhammad. Tapi nasihat kita kepada umat. Ayo cintai Rasulullah. Hidupkan sunnah Rasulullah. Lakukan apa yang dilakukan, diperintahkan Rasulullah. Jangan kita langgar ajakan Nabi Muhammad. Allah sampai nyatakan dalam ayat yang lainnya. Allah nyatakan. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh. Wa ma nahakum anhu fantahu. Yang datangnya dari Nabi Muhammad ambil, laksanakan. Yang dilarang tinggalkan. Jadi tugas kita menyampaikan pada umat, ayo ajak orang, ayo ikuti Nabi Muhammad. Pengen mulia di hadapan Allah, contoh Nabi Muhammad, jangan contoh yang lain. Jadikan Nabi Muhammad ni idola kita, hadirin. Nabi Muhammad ni panutan kita, jangan selainnya. Maka itu maksud daripada nasihat wali rasulihi. Kemudian wali kitabihi. Nasihat untuk kitabnya Allah, yakni Al-Quran. Maksudnya adalah mengajak umat untuk coba pelajari Al-Quran, kaji Al-Quran, pahami makna Al-Quran. Dan kita ajarkan kepada orang-orang cara membaca Al-Quran. Kedudukan orang-orang yang membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Ini yang perlu kita tanamkan kepada umat, hadirin. Kemudian baru Nabi nyatakan wa a'immatil muslimin wa ammatihim. Ini baru nasihat kepada mereka. Siapa itu? Kepada kaum para pemimpin muslimin, a'immatil muslimin. Berikan nasihat kepada a'immah agar mereka berbuat adil, agar mereka berbuat baik, agar mereka menjalankan tugas amanah. Wa ammatihim, sebagaimana kita berikan nasihat kepada mereka, berikan nasihat kepada masyarakat awam. Jadi bukan nasihat kepada pemimpin rakyat dilupakan, begitu juga sebaliknya. Lah, semuanya hadirin. Ya, tanpa ada batasan, selagi dia umatnya Nabi Muhammad, maka dia berhak menerima nasihat. Dan kita juga wajib menyampaikan nasihat kalau kita memiliki pengetahuan akan ilmu yang kita miliki. Wajib kita sampaikan. Nah, makanya di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk datangi Firaun, dakwah, ajak dia beriman. Walaupun Allah Maha tahu enggak mungkin nih Firaun beriman, pasti meninggalnya pada dalam keadaan kafir. Tapi tetap ketika Nabi Musa menjalankan, ini bentuk penghambaan diri pada Allah. Pengabdian dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. As-syahid hadirin, ketika Fir'aun menyaksikan bagaimana mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Allah Musa kepada Bani Israel, kepada Fir'aun, akhirnya Fir'aun menolak. Dan Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan Nabi Musa untuk mengajak Bani Israel untuk meninggalkan kota Mesir tersebut ke tempat yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Allah nyatakan wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Allah nyatakan wa auhayna, kami berikan wahyu, kami perintahkan pada Nabi Musa an asri bi ibadik. Ya, untuk kau asri, berjalan di malam hari. Ya, berangkat ya Musa, malam-malam berangkat, tinggalkan tempatnya Fir'aun. Ajak semua hamba-hambaku bi'ibadi. Yang dimaksud dengan ibadi di sini adalah Bani Israel. Ajak Bani Israel meninggalkan daripada cengkraman Fir'aun. Maka berangkat Nabi Musa itu malam, ke arah yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjalan terus. Padahal Nabi Musa belum tahu entar berhentinya di mana, belum tahu hadirin. Jalan aja udah, Allah nyuruh ke sana, jalan, ajak Bani Israel. Bani Israel mau nanya ke mana ya Musa? Udah ikut aja, perintah dari Allah. Jalan Pak, terus sampai ketemu laut. Allah diingatkan kepada Nabi Musa, Musa, innakum muttaba'un. Tapi ingat ya, engkau nanti bakal ikutin nih, bakal ikut oleh Firaun. Firaun sekarang masih tidur, malam.
Berangkatnya malam, Firaun masih tidur, tapi Allah diingatkan, innakum muttaba'un. Kalian bakal dibuntuti oleh Firaun. Yang penting jalan dulu. Jalan, Pak. Sampai di depannya lautan, Nabi Musa alaihissalam berhenti. Duduk di situ. Bani Israel bertanya-tanya, ya Musa kenapa berhenti? Kata Nabi Musa, ya tunggu sampai sini dulu. Kenapa? Depan kita laut. Kapal laut kagak ada, nyebrang kagak bisa. Terus gimana? Ya nunggu perintah berikutnya. Sufyan. Enggak protes wala komplain, hadirin. Beda sama kita. Kita kalau diperintahkan sesuatu terus mentok, kita komplain. Gimana ini perintahnya? Benar enggak sih perintahnya? Mungkin kita bakal bertanya-tanya, hadirin. Tapi orang yang menghambakan diri tulus pada Allah, apapun yang diperintahkan Allah dijalankan tanpa ada komplain sedikit pun. Udah, duduk. Bani Israel melihat Nabi Musa duduk, ikut duduk. Cuman mereka tambah bingung, nih terus gimana lagi kita? Mau kemana setelah ini? Cuman Nabi Musa ditanya, Nabi Musa juga nggak tahu. Udah duduk udah. Keesokan harinya Pak, Firaun melihat daerah kekuasaannya mulai sepi. Kenapa? Bani Israel kosong, hilang semuanya. Marah Firaun. Maka dikerahkan kurang lebih ada 400.000 bala tentara untuk memusnahkan Bani Israel. Sehingga Firaun berjanji, itu setiap yang laki-laki bakal dibunuh, yang perempuan dijadiin budak. Berangkat Pak Firaun dengan senjata lengkapnya memburu Nabi Musa dan Bani Israel. Dikejar sebagaimana Allah diingatkan pada Nabi Musa, innakum muttaba'un. Kalian bakal diikutin. Sampai akhirnya hadirin, ketika datang nih pasukan Firaun ke arah, subhanallah, sama arahnya. Di sini juga pelajaran menarik, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa menanti di situ bersama Bani Israel, tentunya semakin bertambah waktu, keadaan Bani Israel makin panik. Makin sempit waktunya, takut kekejar oleh Firaun. Subhanallah, benar. Firaun bersama rombongan pasukan bala tentaranya sudah bisa melihat tuh Bani Israel yang lagi duduk di tepi pantai, hadirin. Kelihatan oleh Firaun. Begitu juga sebaliknya, Bani Israel yang lagi duduk sama Nabi Musa, waktu melihat daripada rombongan pasukan Firaun, panik semuanya. Berdiri ketakutan semuanya. Firaun makin marah, makin memacu kudanya, Bani Israel makin panik. Hingga mereka digambarkan kejadian ini, hadirin, di dalam Al-Quran. Allah nyatakan falamma tara al-jam'an. Ketika dua kelompok ini sudah saling pandang. Firaun melihat Nabi Musa dan Bani Israel, Nabi Musa dan Bani Israel melihat pasukan Firaun. Allah nyatakan falamma tara al-jam'an. Ketika kedua kelompok ini saling pandang, saling lihat. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka berkata daripada Bani Israel menyatakan inna lamudrakun, habis kita bakal didapat oleh Firaun. Kita bakal dibinasakan oleh Firaun, tidak ada jalan keluar setelah ini. Artinya mau kemana lagi, sudah pasrah. Tapi beda dengan orang yang punya keyakinan pada Allah. Nabi Musa lihat kejadian kayak begitu Pak, tidak panik. Dia pun berkata, qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Kata Nabi Musa, saya enggak takut. Kenapa? Sebab saya punya Tuhan. Saya punya Allah yang bakal menunjukkan setelah ini apa yang harus saya lakukan. Tuh, ya. Maka di sini pelajaran penting bagi kita, ayolah Ahbab. Bahwasanya kita ini hidup di dalam dunia, tentunya banyak problem, banyak permasalahan, dan tentunya tidak ada orang yang hidup di dunia bahagia terus, nggak ada, hadirin. Sekaya-kayanya manusia, setinggi-tinggi jabatan manusia, pasti punya problem. Sebab nggak ada orang bahagia kecuali orang yang miring aja otaknya. Kalau senyum terus, wah ini gawat nih. Jadi kalau ini orang bahagia, makanya kalau orang yang ada gangguan mental, hadirin, ini bisa kita bilang ini orang paling bahagia di dunia. Kenapa? Gak pernah sedih, bahagia terus. Makanya kalau orang yang normal, yang waras, pasti ngalamin masalah. Sebab dunia darul mihan, tempat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah,
Problem, masalah pasti ada di dalam dunia. Mau masalah ekonomi, mau masalah keamanan, mau masalah dalam kehidupan rumah tangga, mau masalah sama keluarga, mau masalah dengan orang sekitar, semua pasti ada itu masalah. Cuman Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kisah ini hadirin, dan banyak sekali Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Sebenarnya ini Al-Qur'an kalau kita kaji, kita bahas, itu solusi buat umat. Solusi buat kita. Sebesar apapun masalah, kalau kita mau kembali kepada Allah, ringan. Enteng hadirin. Makanya lihat, ini Bani Israel panik. Tapi Nabi Musa tidak panik hadirin. Kenapa? Sebab yakin dengan Allah. Inna ma'i rabbi sayahdin. Saya punya Allah yang bakal memberikan petunjuk kepada saya. Nah, hendaknya kita sebagai umat Islam kayak begini nih. Ketika ada masalah, ada problem, jangan panik. Tanamkan dalam hati kita, inna ma'i rabbi. Saya punya Allah. Saya punya Tuhan yang bakal menolong saya, yang bakal memberikan petunjuk kepada saya. Lihat, ambil kabar hadirin. Kisah para nabi-nabi sebelum Nabi Musa. Nabi Ibrahim contohnya. Itu ketika dilemparkan ke arah api, itu Namrud, Raja Namrud begitu marah besar kepada Nabi Ibrahim hingga mengumpulkan kayu bakar dan dibakar itu kayu. Dan tahu nggak, saking dahsyatnya itu api yang disiapkan Namrud untuk membakar Nabi Ibrahim, itu 40 hari baru padam. Itu kayu bakar yang banyak, bukan main. 40 hari baru padam hadirin. Nah, akhirnya karena api sudah dinyalakan, Namrud baru mikir, ini mau ngelempar Nabi Ibrahim ke dalam api gimana caranya, Pak? Kalau ada kebakaran dekat rumah kita, ada kebakaran depan mata kita, dari jarak 10 meter kulit kita udah kebakar. Ini kebakaran yang bertahan berapa lama sih? 2 hari, 3 hari? Enggak mungkin hadirin. Sehari ludes habis. Cuman dalam jarak 10 meter kita udah ngerasain panasnya. Lalu bagaimana dengan apinya Namrud? Dia pengen nih Nabi Ibrahim masuk ke dalam api. Cuman kalau dari jarak 10 meter melempar Ibrahim gak bakal masuk ke dalam api. Akhirnya berpikir sampai datang bisikan iblis untuk membuat manjani ketapel besar untuk melemparkan Nabi Ibrahim, biar masuk ke tengah-tengah api. Maka dinaikkan tubuh Nabi Ibrahim, dilempar, biar jatuhnya tepat di tengah dari api yang disiapkan Namrud. Ketika di udara Nabi Ibrahim alaihissalam, datang malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril pun menawarkan jasa, berkata, ya Ibrahim, alaka hajah. Ibrahim, butuh bantuan enggak? Punya hajat enggak? Biar saya bantu. Artinya malaikat Jibril, Pak, menawarkan bantuan. Coba kalau kita jadi Nabi Ibrahim, Pak, ditawarin sama malaikat Jibril, apa yang kita bilang? Urus deh ya Jibril. Ya, pokoknya saya pengen selamat, saya dakwah di jalan Allah, sekalian ganggu, urus ya Jibril nih, padamkan api. Mungkin kita bakal bilang seperti itu hadirin. Sehingga malaikat Jibril bilang, kalau engkau ingin aku padamkan ini api, gampang ya Ibrahim. Cukup saya tiup, padam nih api nih. Kayak kita niup lilin hadirin. Sebentaran padam. Atau engkau naik ke telapak tanganku, akan aku bawa engkau ke tempat yang jauh, selamat dari apinya Namrud. Maka dijawab oleh orang yang yakin pada Allah, yang tigah, yang punya iman kuat kepada Allah. Dia katakan, gal ammalaka falah. Kalau butuh bantuan ente Jibril, enggak. Fa ammalillah fa ilmuhu anni yughnini an suali. Tapi kalau butuh bantuan Allah, anda enggak perlu pinta. Allah tahu apa yang saya butuhkan sekarang. Saya punya Allah, kenapa minta bantuan sama orang? Kenapa minta bantuan sama makhluk? Ana wa iyyaka makhluk, saya dengan ente makhluk. Tapi saya punya Allah, sang Khalik, yang bakal menyelamatkan saya. Maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala berkata kepada api, ya nar kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah dingin, berikan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Nah, maka di sini hadirin, Allah gambarkan hal ini di dalam Al-Qur'an. Bagaimana tuh orang-orang yang punya keyakinan kepada Allah, yang kokoh yakinnya pada Allah, kematian depan mata, cuman enggak buat dia gentar. Kenapa? Yakin dengan bantuan Allah. Contoh lain, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang hijrahnya Nabi Muhammad. Illa tansuruhu faqad nasarahullah iz akhrajahu alladziina kafaru thaniya isnaini iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana.
Allah gambarkan tentang sosok Nabi Muhammad ketika melaksanakan perjalanan hijrah. Saat itu Nabi Muhammad bersembunyi di Gua Tur 3 malam hadirin. Ya. Bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq di dalam Gua Tur. Orang-orang Mekah, mereka panik melihat Nabi Muhammad sudah hilang dari kota Mekah. Akhirnya mereka buat sayembara. Apa sayembaranya? Barang siapa yang bisa mengembalikan Nabi Muhammad ke kota Mekah hidup atau mati akan mendapatkan 100 ekor onta. Dan barang siapa yang bisa mengembalikan Abu Bakar Siddiq ke kota Mekah hidup atau mati juga mendapatkan 100 ekor onta. Maka mulai pemuda-pemuda Mekah hadirin yang rakus akan dunia. Mereka menganggap ini Nabi Muhammad kayak hewan buruan. Mereka buru demi mendapatkan harta. Akhirnya sampai mereka menyewa pencari jejak yang handal untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad biar mereka bisa mendapatkan 100 ekor onta atau 200 ekor onta. Subhanallah. Sebelum pencari jejak handal ini datang ke Bukit Tur, Allah telah kirimkan bantuan buat Nabi Muhammad. Apa yang Allah kirimkan? 1 ekor laba-laba membuat sarang menutupi lubang goa, dan sepasang burung merpati membuat sarang dan bertelur dan mengerami telur tepat di depan mulut goa. Hingga akhirnya pencari jejak yang handal ini sampai ke atas Bukit Tur. Gua Tur di depan mereka, Nabi Muhammad di dalam. Dan kalau kita lihat Pak, letaknya Gua Tur itu, dia sudah naik agak turun sedikit ke bawah. Jadi kalau orang pengen masuk ke dalam gua mesti turun dulu. Ya. Artinya letaknya gua ada di bawah dikit. Sehingga akhirnya hadirin, ketika pemuda-pemuda kufar Mekah ini sampai tepat di depan goa, pencari jejak yang handal berkata, sampai sini akhir jejaknya Muhammad dan Abu Bakar, sampai sini nih. Lalu ditanya oleh pemuda Quraisy, lalu di mana Muhammad kalau ini akhir jejaknya? Dia bilang antara 2. Apa itu? Kalau nggak terbang ke langit, berarti ada dalam goa. Tepat hadirin. Mereka mengatakan kalau terbang ke langit mustahil, manusia nggak punya sayap, nggak mungkin terbang. Kalau masuk ke dalam gua juga mesti lihat sarang laba-laba ini begitu lebatnya, mungkin usianya lebih tua dari kita semuanya. Padahal baru dibuat. Cuman lihat, Allah bisa membuat hal seperti ini hadirin. Akhirnya mereka turun sia-sia. Cuman di dalam gua apa yang diucapkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Sayyidina Abu Bakar Siddiq di dalam gua hadirin menangis, meneteskan air mata, berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh demi Allah, kalau mereka mau nunduk sedikit aja, ngelihat ke dalam gua, mereka pasti dapatkan kita ya Rasulullah. Dan tidak ada jalan keluar, ini buntu. Ya Nabi Muhammad, in qatalani faqad qatala rajulun min Makkah Abu Bakar bin Abi Quhafah. Kalau mereka berhasil membunuhku, mereka cuma membunuh 1 orang Mekah yang namanya Abu Bakar bin Abi Quhafah, enggak ada pengaruh sedikit pun. Tapi yang saya khawatirkan kalau mereka berhasil membunuhmu ya Rasulullah, maka tidak ada lagi orang yang sujud kepada Allah setelah ini. Jadi yang dikhawatirkan Abu Bakar Siddiq, Rasulullah. Pada saat yang wajar untuk panik Pak, kita mikirin Nabi Muhammad. Khawatir akan keselamatan Rasulullah. Tapi beda dengan orang yang yakin sama Allah. Malah Nabi Muhammad menenangkan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau sedih. Kenapa? Allah sama kita. Maka di sini hadirin, kalau kita kaji benar-benar dari kejadian Nabi Musa, kejadian Nabi Allah Ibrahim, kejadian Nabi Muhammad, bahkan kejadian para anbiya, para mursalin semuanya. Mereka waktu mengalami masalah tidak ada tampak raut wajah panik, bingung, bimbang, khawatir. Kenapa? Yakin dengan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Yang bertakwa pada Allah akan diberikan solusi, jalan keluar. Setiap problem ada jalan keluarnya. Dan ditambahkan lagi Allah berikan rezeki yang enggak pernah diduga hadirin. Jadi intinya Allah perintahkan kita untuk bertakwa, kemudian diberikan solusi. Bukan sebaliknya. Kadang orang suka ngebalik-balik nih Bapak Ibu sekalian. Bilang, kenapa nggak sholat? Ntar deh, kalau udah tenangan dikit otak saya baru mau ke masjid. Salah. Ya kayak gini nggak bakal hilang tuh, sumpek terus sampai mati.
Mestinya ente kalau lagi punya masalah balik dulu pada Allah, takwa dulu baru solusi datang. Bukan solusi baru takwa, telat. Kenapa enggak melakukan ibadah ini? Ntar duit belum ada, ntar kalau ada duit baru saya bakal begini begitu. Telat. Ente mau rezeki, takwa dulu pada Allah. Jadi intinya hadirin, setiap masalah ini solusinya kembali kepada Allah. Makanya ada satu orang ulama waktu membaca ini ayat, dia pun berkata, demi Allah, kalau seandainya saat ini Allah turunkan musibah paling besar sekalipun, Allah rubuhkan ini langit menimpa bumi, saya enggak panik. Kenapa? Yakin dengan firman Allah ini. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, pasti ada jalan keluar buat orang bertakwa pada Allah. Makanya kadang kita lihat Bapak Ibu sekalian nih, dari kejadian-kejadian tadi semuanya yang dialami para anbiya, yang dialami juga para sholihin, orang-orang yang dekat dengan Allah, itu kejadian besar. Sesuatu yang menegangkan dan menakutkan, tapi subhanallah, begitu mereka kembali kepada Allah, ringan, enteng. Tapi sebaliknya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, seremeh-remehnya musibah, sekecil-kecilnya masalah, seenteng-entengnya problem, tapi kalau kita jauh dari Allah berat. Makanya sering kita lihat ada orang bunuh diri. Kenapa? Gara-gara dibully. Oh, Masya Allah, dibully bunuh diri. Ada orang bunuh diri gara-gara terlilit utang. Ada orang bunuh diri. Ini karena mereka jauh dari Allah. Coba balik pada Allah. Kembali kepada Allah. Itu semua bakal terlihat ringan hadirin. Terlihat ringan, enteng. Asal yang balik pada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan jangan komplain, lama banget pertolongan Allah, jangan. Udah balik aja dulu, ntar Allah yang ngaturin tuh. Biasanya Allah bakal memberikan solusi itu last minute hadirin. Udah di penghujung datang pertolongan Allah. Sebagaimana nih kisah Nabi Musa. Falamma tara al-jam'an, ketika mereka kedua kelompok ini udah saling pandang, maka mereka mengatakan inna lamudrakun, kita bakal celaka, binasa. Tapi Nabi Musa mengatakan kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Dibantah tuh ucapan Bani Israel, saya punya Allah, Allah bakal tolong saya. Maka saat itu Allah pun memerintahkan pada Nabi Musa, fa'awhayna, kami wahyukan kepada Nabi Musa, wahayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr fanfalaq. Pukulkan tongkatmu ke laut ya Musa, maka laut akan terbelah. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, laut yang terbelah kala itu bukan cuma satu jalan, tapi ulama ahli tafsir menjelaskan itu laut terbelah menjadi 12 jalan, yang mana setiap jalan itu ditempuh dengan kabilah Bani Israel masing-masing. Sebab Bani Israel ini punya 12 kabilah. Ibaratnya kita bilang punya 12 kasta. 12 kasta. Sebab Israel ini Bapak kita jelaskan sedikit. Apa sih yang maksud daripada Bani Israel? Israel adalah nama lain daripada Nabi Allah Ya'qub bin Ishaq. Gelarnya Israel. Jadi nama lainnya Israel, artinya hamba Allah. Oke, nama malaikat tuh Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Semuanya itu sama. Il itu artinya Allah. Jadi Israel adalah hamba Allah. Ini ditujukan nama tersebut buat Nabi Allah Ya'qub bin Ishaq. Nabi Ya'qub punya anak 12. Di antaranya Nabi Yusuf. Makanya dalam surah Yusuf dijelaskan tuh di awal surah Yusuf bahwasanya Nabi Yusuf ini bermimpi melihat ada 11 bintang sujud di depan Nabi Yusuf. Ada kemudian ada langit, ada matahari dan ada bulan. Maka diisyaratkan matahari bulan adalah ayah dan ibunya Nabi Yusuf. Sedangkan 11 bintang adalah saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Jadi Nabi Ya'qub punya 12 anak laki-laki hadirin. Asyahid di sini jalan terbelah menjadi 12. Sehingga setiap kasta atau setiap kabilah dari Bani Israel lewat pada jalannya masing-masing. Dan subhanallah untuk membuat mereka tidak panik, tidak tegang, tidak khawatir, itu disebutkan bahwa mereka itu bisa melihat, bisa saling pandang satu dengan yang lainnya. Gimana saling pandang? Jadi itu laut bukan cuma terbelah kayak dinding begini hadirin, tapi di tengahnya ada sumbang. Seperti ada lubang yang memanjang seperti itu, sehingga yang di sebelah sini bisa melihat keadaan yang di sebelah sana yang ngapain, oleh sampai mana.
Rombongan di sana juga udah sampai mana, sehingga tidak panik waktu mereka melewati daripada laut tersebut. Berjalan nih rombongan semua hadirin, sampai mereka selamat ke tepi pantai berikutnya. Fir'aun masuk bersama bala tentaranya. Begitu mereka masuk, langsung ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, "Fanfalqa fakana kullu firaqin katawdil azim." Kullu firaq, bukan kullu, Allah nyatakan kullu firaq. Firaq itu jalan-jalan tuh. Arti jamak. Jadi bukan satu jalan, tapi ada banyak jalan, ada 12 jalan. Setiap jalan dindingnya itu katawdil azim, bagaikan gunung yang besar. Jadi kalau melihat ke atas tuh, itu air tuh menjulang kayak gunung hadirin. Mereka kayak jalan di lembah. Kemudian semua Allah nyatakan wazlabna thamal akhir. Kami masukkan mereka, ayo masuk ke dalamnya. Thamal akhirin, sampai semua yang paling akhir. Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajmain, dan kami selamatkan Nabi Musa dan orang-orang yang bersama Nabi Musa Bani Israel, semuanya tidak ada yang tidak selamat, semuanya selamat. Sampai yang sudah jompo, yang jalan masih ditanduh, yang sakit, anak-anak kecil sekalipun bayi selamat. Berkat apa? Berkat ngikutin Nabi Musa. Ini juga pelajaran buat kita Bapak Ibu sekalian. Kita semua bakal selamat di akhirat asal kita mau berjalan di jalan Nabi Muhammad. Kalau seandainya kita menyimpang dari ajaran Rasulullah, tidak mengikuti ajakan Nabi Muhammad, gimana bisa selamat? Makanya lihat, ini Bani Israel selamat berkat mereka jalan di jalan Nabi Musa. Berkat mereka ngikutin Nabi Musa, patuh pada Nabi Musa, selamat. Tapi buat orang yang tidak beriman pada Nabi Musa, yang tidak ngikutin Nabi Musa, yang ingkar pada ajaran Nabi Musa, apa kata Allah? Tsumma agraqnal akharin. Semuanya kami tenggelamkan. Siapa itu? Fir'aun dan bala tentaranya. Syahid di sini juga yang menarik hadirin, sebenarnya Allah Pak Maha mampu menyelamatkan Nabi Musa dari sejak awal. Artinya begitu Nabi Musa ketemu laut, Allah bisa aja langsung nih sebelum Fir'aun muncul nih Pak. Sebelum Fir'aun muncul, nah Allah bisa aja nyuruh Nabi Musa, ya Musa, anidrib bi asqal bahr, ya Musa pukul tongkatmu ke laut, laut akan terbelah. Terbelah. Enggak mesti nunggu Fir'aun dulu. Lalu kenapa ke Allah datangkan perintah ntar nunggu last minute ibaratnya. Tunggu Fir'aun datang bentar lagi. Begitu datang, panik, sekarang pukul tongkat. Seakan-akan Allah ingin tunjukkan kepada kita hadirin, menjelaskan kepada kita perbedaan orang yang punya keyakinan pada Allah yang kokoh dengan orang yang lemah iman. Jadi kekokohan iman itu bakal diuji sama Allah. Dan kita yakin, kita hidup di dalam dunia ini gak lepas dari ujian Pak. Allah nyatakan dalam Al-Quran, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan buat kita. Semua nih yang ada nih, kumpulnya kita, kebahagiaan kita, kesedihan kita, keluarga, rumah tangga, orang sekitar, semua pekerjaan kita, semua yang kita alami Bapak Ibu sekalian, setiap detik, setiap nafasnya adalah ujian dari Allah agar Allah melihat mana yang terbaik di antara kalian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hakadha. Jadi intinya hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menunda perintah memukul tongkat ke laut biar Allah menunjukkan kepada kita semua siapa yang kuat iman, siapa yang lemah iman. Kemudian juga Allah tunda sampai datang Firaun sebab memang Allah pengen membinasakan Firaun. Dan sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ini orang yang ngaku Tuhan, biar orang tahu siapa Tuhan sesungguhnya. Siapa pemilik sebenarnya. Allah bakal tunjukkan. Allah bisa aja Pak matikan Firaun begitu aja. Enggak, Allah bikin tuh tenggelam di laut. Biar Allah tunjukkan. Kenapa? Biar apa namanya? Biar Allah tunjukkan kepada semua pengikut Firaun bahwa Allah lah yang maha mampu. Hingga akhirnya ketika ditenggelamkan semuanya, Allah nyatakan di dalam Al-Quran, Inna fi dzalika laayah. Itu semua adalah tanda kebesaran Allah. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Cuman banyak mereka yang tidak mau beriman kepada Allah. Jadi ini orang yang aku Tuhan hilang, tenggelam. Layaknya masyarakat biasa, layaknya manusia biasa, tenggelam, enggak kuat sama air hadirin. Dan itu dijadikan oleh Allah sebagai tanda kebesaran Allah.
Asyahid hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang kejadian-kejadian tersebut, tentunya banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dan kita petik. Dan saya rasa nggak cukup waktu yang singkat ini untuk membahas secara detail segala macam. Cuman intinya dalam ayat ini, dalam kejadian ini semua seakan-akan mengingatkan kepada kita hadirin bahwa kita hidup di dunia ini nggak lepas dari masalah, nggak lepas dari problem, nggak lepas dari musibah. Jalan keluarnya satu, kembali pada Allah. Siapapun kita, apapun pekerjaan kita, balik sama Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi jalan keluar bagi kita semuanya.